Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku membuat mutiara ungu gula batu. Ayo dicek apa bahan-bahan dan caranya bagaimana. Yuk, mari. Nah teman-teman, di sini aku sudah mengukus ubi. Ini kira-kira setengah kilo lah ya, dan belum dikupas kulitnya. Ayo sekarang kita haluskan ubinya. Nah, sekarang ubi sudah dihaluskan dan ini dia bahan-bahan lain seperti tepung ketan, santan, gula batu, air, daun pandan, juga garam, dan juga ada tepung ketan untuk taburan. Yuk, sekarang aku akan sebutkan rincian bahannya. Dan inilah dia ubi yang tadi ini sudah dihaluskan karena dibuang kulit dan lain sebagainya, maka sekarang hanya menjadi 300 gram saja teman-teman. 300 gram tepung ketan putih, 400 gram gula batu, 400 gram air, 400 gram santan, 3 gram garam, 4 lembar daun pandan, 50 gram tepung ketan untuk taburan. Hai, ayo kita mulai. Di sini pertama akan masak gula batu. Masukkan gula batunya ke dalam panci, entah apalah kalian ya punyanya, boleh panci, boleh kuali, pokoknya wadah untuk memasak begitu. Nah, gula batu sudah masuk, sekarang menyusul daun pandan. Ini 2 lembar saja ya teman-teman, masukkan dan gunting untuk kita masukkan ke dalam panci. Karena kalau tidak digunting aromanya tidak akan keluar ya teman-teman. Jika tidak ada gunting, bolehlah disobek-sobek dimasukkan ke dalam. Setelah pandan, lalu air dimasukkan semuanya. Selanjutnya kita nyalakan api dan dimasaklah ini pandan dan gula batunya sampai larut begitu. Nah, sekarang api sudah nyala, terserah kalian mau besar atau kecil nih api ya. Yang kita butuhkan adalah supaya gula batunya tuh mencair begitu. Nah, sekarang kita tunggu mendidih. Sesekali bolehlah kita aduk-aduk ini gulanya supaya terkena air semuanya begitu, supaya cepat luntur. Sambil menunggu gula luntur, kita siapkan panci, tuang santan, lalu masukkan daun pandan 2 lembar. Kita potong-potong atau mau diikat, terserah kalian ya. Mau diikat, mau dipotong, sama saja. Yang penting yang kita butuhkan adalah aromanya ya teman-teman. Lalu masukkan garam, lalu aduk-aduk supaya garamnya tuh hancur dan merata. Kita aduk-aduk terus sampai santannya mendidih. Karena ini tuh santan instan, jadi jangan takut khawatir ini mendidihnya bergolak-golak. Jangan khawatir kalau santannya itu takut pecah, karena santan instan tidak ada minyaknya begitu, jadi tidak akan pecah. Jadi aku didihkan saja sampai bergolak-golak seperti ini ya teman-teman. Kemudian matikan api. Lalu kita cek ini bagaimana kabar tentang gula batunya, sudah larutkah? Haha, rupanya ini sudah larut karena daun pandannya sudah agak kecoklatan seperti itu ya teman-teman. Nah, aku matikan apinya tuh. Dan ini tuh masih ada sisa sedikit gumpalan gula batunya. Nanti kita aduk-aduk akan larut dengan sendirinya. Lalu di sini aku sudah siapkan saringan untuk menyaring dan juga wadahnya yang tahan panas ya teman-teman. Lalu kita saringlah si gula batu cair ini ke dalam atau ke atas saringan yang bawahnya tuh ada rantangnya supaya tahan. Jadi menggunakan rantang stainless begitu. Kita buang tuh ampasnya, kemudian sisihkan dulu untuk menunggu dingin. Kita akan membuat adonan mutiara ungunya. Ayo mari. Yuk kita mulai masukkan tepung ke dalam baskom. Jangan semuanya dulu, separuh dulu. Kemudian
masukkan ubi halusnya ke dalam baskom yang berisi tepung. Lalu kita akan acak-acak ini tepung dan ubi ungunya. Nah, sekarang sudah rata antara tepung dan ubi, kemudian tambahkan air sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau kebanyakan takutnya nanti kelembekan. Jika sudah kira-kira dapat dipulung, maka hentikanlah begitu. Nah, ini masih kurang, boleh ditambah lagi. Terus begitu menyicil sampai adonan bisa menggumpal begitu. Nah, seperti inilah ya. Sekarang kita tinggal mengumpul-ngumpulkan adonan menjadi satu ya teman-teman. Karena tepung dan ubi kadang berbeda kelembapan, maka jika air dalam resep sudah cukup begitu, nah ini tuh kayak gini nih sudah cukup untuk bisa dipulung ya teman-teman, maka hentikanlah. Jadi yang dalam resep airnya tidak perlu dimasukkan atau bagaimana begitu. Jika ubinya sudah cukup lembek, maka air yang dalam resep tidak usah semua dimasukkan, tetapi jika masih kurang boleh ditambah begitu ya teman-teman. Jadi kita ukur-ukurlah bagaimana kira-kira keadaan tepungnya begitu. Kadang ubinya kita kelembekan atau apa, bisa jadi sedikit air sudah cukup begitu. Jadi kita harus bisa mengira-ngira apakah ini sudah bisa dipulung atau belum begitu. Nah, seperti ini nih. Ini sudah bisa dipulung. Sekarang adonannya akan aku pindahkan ke tempat yang rata untuk kita gepengkan atau kita hamparkan menjadi tipis, kira-kira 1 cm ketebalannya ya teman-teman. Lalu kita taburkan ini alasnya untuk supaya tidak lengket adonannya. Nah, kita tekan-tekan supaya nempel. Nah, kita balik lagi. Nah, sekarang aku akan siapkan alat untuk memipihkan adonan ini ya. Di sini aku menggunakan biasa nih tongkat bakery nih seperti ini. Jika tidak ada tongkat seperti ini, bolehlah menggunakan roll-rollan yang gede tuh, ataupun menggunakan botol teman-teman. Bisa juga lebih praktis botol ya. Kalau ada botol bekas tuh yang lurus tuh bisa dipakailah untuk ini. Nggak usah harus juga pakai ginian juga ya. Kalau nggak ada ya pakai botol atau pakai gelas atau apapun itu. Intinya si adonan ini menjadi gepeng, nggak perlu pakai yang nggak ada, nggak usah dicari ya. Nah, ini aku gepeng-gepengkan nih seperti ini. Untuk membantu supaya cepat melebar, kita taburkan tepung di atasnya lagi ya. Tuh, jadinya nanti akan jalan, dia lebih mudah untuk lebih tipis begitu ya teman-teman. Nah, seperti ini nih kan berjalan kan lebih cepat menggepengkan diri begitu, menggepengkan diri ya, begitulah kira-kira. Pokoknya gimana caranya pun supaya ini adonannya tuh agak menipis begitu, jangan setebal tadi kan. Ini kan udah mulai menipis ya. Nah, ini sudah ya setebal ini nih. Pokoknya disesuaikan sajalah sama kalian mau setipis apa begitu. Yang pastinya jangan terlalu besar. Nah, selebar itu tuh kira-kira kayak sebesar sumpit begitu. Nah, di sini aku potong kanan, potong kiri seperti ini. Nah, sekarang sudah selesai deh dipotong-potong. Kemudian kita akan kumpulkan dan disatukan. Jangan melebar begini supaya dipotong tuh lebih mudah. Jadi satu kali potong krek begitu. Jadi tidak satu persatu kita potong. Atau terserah kalian saja deh. Jika memang bisanya satu persatu ya satu persatu. Tapi di sini aku memotongnya dengan semua ini begitu, ditumpuk menjadi satu seperti ini. Kemudian aku potong. Lalu ditaburi dengan tepung supaya nantinya jika dipotong satu sama lain tidak lengket. Yuk kita potong-potong nih. Pokoknya motongnya tuh terserah kalian juga. Di sini aku persegi atau kotak-kotak kecil begitu ya, supaya tuh nanti kan mekar dan kita menelannya tuh lebih mudah begitu. Kalau gede-gede nantinya kan takut keselak dong ya. Nah, sekarang sudah selesai kita potong, lalu kita aur-aur tuh ya supaya tidak lengket satu sama lain. Pokoknya tepungnya supaya merata seperti ini. Dan selesai deh. Yuk kita rebus. Sebelum direbus aku tempatkan dulu di piring supaya nanti jika airnya mendidih akan memasukkannya lebih gampang ya teman-teman. Nah, selesai deh. Kita akan rebus.
Yuk kita masak 1 liter air. Yuk, air sudah mendidih, kita masukkan. Nah, mutiara ungunya sudah masuk, kita aduk pelan-pelan ya teman-teman. Dari pinggir panci saja, tidak usah ke tengah. Karena jika ngaduknya dari tengah begitu akan hancur. Nah, ini dia sudah mendidih seperti ini. Lalu kita diamkan sebentar sampai airnya meresap seperti ini nih. Jadilah sudah mutiara ungu gula batunya ya. Dan kita sajikan yuk. Sajikan dengan santan dan gula batu. Ini diaduk-aduk dulu sebelum menaruh santannya di dalam mangkok ya, supaya nih kecampur rata begitu. Kita taruh santannya. Ini aku pakai suka-suka kalian deh berapa sendok ya. Yang penting tuh kenapa harus santan dulu, supaya nanti mutiara ungunya tidak lengket di wadah ya teman-teman. Jika menaruhnya mutiaranya dulu, maka akan lengket di wadah. Setelah mangkoknya diisi santan, kemudian ditambah dengan gula batu cair. Suka-suka kalian ya, mau semanis apa, mau berapa sendok. Pokoknya ini tuh selera kita, selera kamu mau apa, mau berapa banyak. Nah, setelah selesai nih, aku campurkan deh mutiara ungunya ke dalam santan. Dan ini tuh cocok pas buat menu takjil buka puasa ya teman-teman. Sekarang aku mau coba. Dan pastinya enak dan gurih manis begitu teman-teman. Nah, jika kalian ada waktu, kesempatan, bolehlah beli-beli bahan-bahan yang akan dibutuhkan. Ini cocok banget untuk jika berbuka puasa ya teman-teman. Dengan menggunakan bahan-bahan ini tuh cukup mudah dan murah begitu. Apalagi jika dicampur dengan es batu atau ditambah dengan es batu, rasanya tuh nyes begitu, dan pastinya dingin ya teman-teman, dan lebih menjamin mutu kebersihannya jika menggunakan minum es dengan buatan sendiri. Airnya jelas dari mana asal usul air itu. Jika kita meminum es di luar sana, maka malam-malamnya suka batuk karena tidak tahu itu membuat esnya dari air apa. Terima kasih sudah menonton.